وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah kita telah dengan bersama-sama mendengarkan lantunan tentang Ramadan. Semoga kita tergolong orang-orang yang selalu gembira dengan dipertemukan di bulan Ramadan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Minuman sehat segarkan badan. Tidak lupa sayur dan buah. Ikan maksimalkan waktu di bulan Ramadan agar terisi penuh dengan segala kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alna qalamakil lil kitaba wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Salatan wa salaman ala nubuwah asyrafi bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'u wala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Zat yang maha setia serta Rahim yang memberikan nikmat begitu istimewa kepada kita semua. Maka dengan hendaknya kita senantiasa bersyukur dan janganlah menjadi kufur agar terhindar dari siksa kubur. Dengan rahmatnya pula pada hari ini Jumat 29 Maret 2025 kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan Risalah Ramadan di studio RRI ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebagai awal dari seluruh rangkaian Risalah Ramadan RRI Srui pada hari ini, mari kita buka dengan membaca bersama-sama, membaca basmalah bersama-sama agar kegiatan Risalah Ramadan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio ini, Masya Allah, bahagia sekali dan senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Risalah Ramadan 2025 Masehi 1446 Hijriah yang hadir menemani Anda menjelang berbuka puasa. Saya ingin mengucapkan syukron lihudurikum karena setelah satu harian kita beraktivitas lemah, letih, lesu, bukan menjadi suatu penghalang untuk kita tetap bersua di bulan yang penuh makna, karena nantinya kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah serta menengadah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk menggetarkan langit dan berharap apa yang kita pinta diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Ibu Jumaisa Rumah SE akan memandu acara
Risalah Ramadan 2025 Masehi 1446 Hijriah dengan tema menyambut Idul Fitri dengan hati bersih. Jadi kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio ini juga telah hadir ibu-ibu dari Majelis Nurul Ain Al-Makassari. Apa kabarnya ibu-ibu pada sore hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita terus full semangat meski dalam keadaan berpuasa. Dan telah hadir juga bersama-sama kami yaitu Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI. Sebagai narasumber kita pada sore hari ini, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau ini adalah pendiri sekaligus pimpinan Markas Ahlul Quran Kabupaten Kepulauan Yapen. Tabarakallah Pak Ustadz. Dan nanti saya akan memberikan kesempatan buat ibu-ibu yang hadir di studio ini untuk sesi tanya jawab yang pastinya sangat bermanfaat. Baiklah pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita langsung saja persilakan Pak Ustadz Firmadi Saleh SLC MPDI untuk memberikan tausiah singkat. Topik kita adalah menyambut Idul Fitri dengan hati bersih. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Para pendengar RRI di mana saja berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Juga kami menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Ain Al-Makassari Kabupaten Kepulauan Yapen yang membersamai kita di studio pada sore hari ini. Semoga ibu-ibu sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya rasa syukur semata-mata yang patut untuk kita ucapkan, sebab sepanjang kesehatan Allah berikan kepada kita, kesehatan ini kita gunakan mendampingi waktu mulia bulan suci Ramadan. Apalah artinya sehat bila dalam sehat ini tidak bermanfaat dalam ibadah. Orang yang sehat tetapi tidak ibadah namanya sehat doang. Orang yang sehat dan mampu beribadah namanya sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau jugalah sebab utamanya bulan Ramadan itu menjadi mulia bagi kita. Dan atas bimbingannya jugalah, ajaran beliaulah sehingga kita mengetahui bila Ramadan datang apa yang kita lakukan, bila Ramadan pergi, apa pula yang harus kita lakukan. Termasuk dalam hal tema kita pada malam hari ini, menyambut Idul Fitri dengan hati yang bersih. Ingin kita terangkan terlebih dahulu 3 poin dalam mendasari materi kita pada sore hari ini. Yang pertama, apa sih itu sebenarnya Idul Fitri? Dalam bahasa Arab, karena Idul Fitri itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Hanya di Indonesia kan Selamat Idul Fitri dan lain-lain sebagainya. Idul itu artinya kembali, dari kata id. Orang yang kembali itu hanya orang yang pernah pergi. Hanya orang pergilah atau orang yang pernah meninggalkan tempat semula yang disebut kembali. Orang yang tidak kemana-mana, ya tidak kembali. Kenapa Idul ini disebut kembali? Karena sesungguhnya kita semua ini dalam keadaan sedang meninggalkan titik awal kita. Apa titik awal kita? Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu bermula sama semua. Dasarnya adalah fitrah. Dasarnya kita semua ini adalah suci. Lalu fitrah kesucian itu
Seiring hari, seiring usia kegiatan, semakin pandai kita bicara, semakin mulai hilang kesucian pembicaraan. Semakin banyak pengalaman, sudah mulai sedikit demi sedikit dosa, perbuatan, tindak tanduk, tingkah laku, ucapan-ucapan itu menjauhkan kita dari kesucian yang sebagaimana awalnya. Namanya seorang anak, kalau dia dipakaikan baju oleh ibunya, pasti bajunya baju bersih. Lalu itu anak pergi bermain, dalam permainannya pasti kotor. Setelah itu kotor, maka bajunya dikembalikan ke ibunya untuk dicuci kembali di mesin cuci, supaya nanti bisa dipakai lagi dalam keadaan bersih. Ini analogi bahwa kita sebenarnya adalah seorang anak yang pakai baju bersih itu. Semua awalnya kita ini semuanya bersih, suci. Cuman karena kita bermain, permainan itu namanya permainan dunia. Ada yang bermain sebagai pengusaha, ada yang permainannya sebagai toko, ada yang permainannya sebagai pegawai, guru dan lain sebagainya. Setiap aktivitas kita itu ibarat permainan. Ad-dunya la'ibun walahwun. Dunia itu sebagai permainan dan sendah gurau saja. Nah, di dalam permainan ini wajar kalau kadang-kadang kita kotor, kadang-kadang kita harus jatuh, kadang jatuhnya jatuh ke dosa, kadang kita jatuhnya jatuh ke lupa, khilaf dan lain sebagainya, sehingga yang tadi suci menjadi kotor. Nah, Allah siapkan bagi kita mesin cuci. Mesin cuci itu akan berputar selama 30 hari. Bawalah pakaian kotor kita, diri kita yang kotor, dari semua dosa-dosa itu bawalah ke dalam bulan Ramadan untuk dibersihkan sebagaimana sebersih-bersihnya. Maka setelah dicuci, setelah Ramadan habis, kembalilah bersih itu baju. Inilah yang disebut kembali fitri, Idul Fitri. Jadi kita yang tadinya bersih karena kotor dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin khilaf, lalu diberikan bulan Ramadan dengan ibadah, dengan semua amalia, itulah cara Allah membersihkan kita. Sehingga menjelang Idul Fitri kita semuanya alhamdulillah insya Allah kembali dalam keadaan yang sudah bersih. Itulah yang namanya Idul Fitri. Kemudian poin yang kedua, ada hal yang masyhur terkenal di masyarakat, tapi sesungguhnya saya tidak ingin mengatakan ini salah atau keliru, tetapi kurang benar. Apa itu? Istilah Idul Fitri adalah hari kemenangan. Mari kita telaah. Kalau Idul Fitri itu hari kemenangan, Bapak Ibu menang dari siapa? Siapa yang Anda lawan? Sehingga Anda mengatakan Anda menang. Memangnya perang apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang kita ikuti sehingga kita bilang menang? Mau bilang perang melawan hawa nafsu? Saya Pak Ustadz, saya berperang melawan hawa nafsu. Nafsu dari apa? Nafsu makan dan minum. Saat semua orang tidak makan dan minum, dan ibu juga ikut tidak makan dan minum, itu bukan namanya berperang. Itu namanya ikut serta mengalir. Tetapi ketika sudah tidak ada larangan, semuanya sudah dibebaskan untuk makan dan minum, lalu Anda masih mengikuti nafsu buasnya makan dan minum. Mana nafsu buas ketika makan dan minum? Dibuka oleh es cendol, dibayang-bayangi oleh es buah, disusul lagi oleh 3 jalang kote, 2 risoles, dan lain-lain sebagainya. Kenapa bisa susul menyusul begitu? Karena sudah tidak ada larangan. Saat orang dilarang dan kita semua ikut, itu bukan berperang. Tetapi saat sudah tidak dilarang dan Anda mampu menahan, itulah yang namanya berperang. Jadi itu yang pertama. Silahkan tanya, orang siang harinya itu kan kurang makan, malam harinya kan kurang tidur, kita harus sholat tarawih, sholat tahajud, bangun sahur dan lain sebagainya. Kira-kira ibu-ibu sekalian, orang yang siang kurang tidur, malam kurang makan, itu kira-kira timbangannya naik apa turun? Seharusnya turun. Orang kurang tidur kok, siangnya kurang makan. Tetapi survei membuktikan ternyata setelah bulan Ramadan timbangannya naik apa turun? Naik.
Itu kenapa kira-kira? Karena kita tidak berperang saat puasa. Kita berperang seharusnya setelah buka puasa. Jadi kita ini menang dari apa? Sehingga kita bilang hari kemenangan, wong kita kalah kok. Nah, kita kalah kok setelah buka. Itu. Kemudian yang kedua, kurang benar kalau kita bilang hari kemenangan. Karena kalau orang sudah menang berarti sudah tidak perang lagi. Padahal yang namanya perang dengan musuh besar kita ini yang namanya syaitan, itu tidak pernah ada habisnya. Bukan karena lebaran lalu setan sudah kalah. Justru setelah lebaran perang kita akan semakin keras, semakin berlanjut. Lagi pula kalau ada kira-kira ibu diperhadapkan dengan musuh, diajak untuk melawan musuh, musuhnya diikat lalu ibu berperang, apakah ibu bangga kalau menang? Tentu tidak. Kenapa? Lawannya diikat. Ini kan kita sedang berperang dengan syaitan. Syaitan itu diikat kalau bulan Ramadan. Ibu melawan setan. Setan yang sedang terikat. Kok bangga? Jadi sebenarnya musuh kita yang sebenar-benarnya ada di dalam diri kita sendiri. Sumbernya dari dalam diri kita sendiri. Memang Allah mengikat, membelenggu, merantai setan-setan. Tetapi jaringan-jaringannya sudah terpasang di dalam hati kita, sudah otomatis. Seperti alarm, HP-nya tidak dipegang, tetap nanti akan bunyi pada waktunya. Jadi itu yang kedua. Jadi kita menang dari siapa? Jangan merasa menang. Karena kalau kita merasa menang, kita akan berleha-leha. Tidak lagi melawan hawa nafsu. Orang kalau puasa tidak boleh menggibah. Nanti kalau sudah merasa menang setelah puasa akan kembali menggibah. Begitu seterusnya. Lalu apa kebiasaannya? Kalau di Indonesia orang bilang hari kemenangan. Kalau begitu apa kebiasaannya di zaman Nabi kalau Idul Fitri? Orang bilang taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima apa yang saya ucapkan, apa yang kita semua lakukan selama bulan Ramadan. Tidak bilang pasti Allah menerima, tetapi semoga Allah menerima. Maksudnya itu semoga. Jangan Bapak Ibu yakin puasanya pasti diterima Allah. Puasanya mungkin sah, oke, tetapi diterima belum tentu. Jangan kita merasa bahwa semua 30 hari ini semuanya sudah diterima. Kita hanya berharap semoga Allah menerima. Itulah yang kita sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi semoga Allah menerima. Kenapa kita bilang semoga Allah menerima? Karena kita sendiri tidak yakin. Di dalam hati kita ini sifat-sifatnya, karakternya sudah berubah apa belum? Timbangan boleh berubah, sifatnya badan belum tentu. Kira-kira ibu-ibu sekalian, kira-kira kalau ibu membaca Quran, baru 5 menit ibu membaca Quran, kira-kira ibu bikin kopi supaya melek matanya atau tutup sadaqallahul azim? Sadaqallahul azim. Kenapa demikian? Berarti Ramadannya selesai, fisik kita berubah, tetapi sikap kita tidak berubah. Ibu-ibu kalau minta uang sama suami, pengennya yang sedikit apa banyak? Banyak. Kalau ngasih uang ke suami, pengennya yang sedikit apa yang banyak? Yang sedikit. Berarti sifatnya belum berubah. Ya. Itulah kenapa kita mesti kembali suci, karena ada sesuatu di dalam diri kita yang menghalangi ibadah kita diterima. Apa itu? Hal-hal yang mengotorinya. Kok bisa ibadah kotor? Bagaimana tidak kotor? Aktifkan dulu siaran langsung, streaming, live Facebook, taruh di depan, baru kita sholat tarawih. Mengaji sedikit, posting, dan lain sebagainya. Kita sendirilah yang mengotori. Jadi kita bilang semoga amal ibadah kita diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tetapi besok insya Allah ketika kita semua sudah berpakaian baru,
sudah berpakaian yang bagus, yang bersih, maka keluarlah kata-kata pepatahnya orang Arab, laisal id liman labisal jadid walakinnal id bitaqwaihi yazid. Bukanlah hari Idul Fitri itu ditandai dengan pakaian baru, tetapi Idul Fitri itu ditandai dengan ketakwaan yang baru. Saya ingin tutup ini dengan kalimat kutiba alaikumusiyam, ayat yang mengatakan wajib kita berpuasa, ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Supaya para pendengar mengetahui, la'allakum itu artinya pasti bertakwa, bukan. La'allakum itu artinya mudah-mudahan bertakwa. Artinya apa? Ada orang setelah Ramadan bertakwa, ada juga tidak. Mana buktinya? Lihat saja nanti kerudungnya, mukenanya yang baru dibeli sebelum Ramadan itu hasil check out. Kemana nanti kerudung mukena itu setelah Lebaran? Masuk lemari kah? Atau masih tetap terpakai? Al-Qur'annya dilanjut bacaannya atau sudah disimpan? Al-Qur'annya dibaca lagi atau disimpan? Lidahnya yang kemarin ditahan masih ditahan enggak? Postingannya yang biasanya nyerocos sembrono masih begitu atau tidak? Nanti kita lihat. La'allakum tattaqun. Boleh jadi kita bertakwa, boleh jadi tidak. Barangkali demikian. Terima kasih para pendengar sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada MC. Masya Allah, itu tadi tausiah yang telah mencerahkan kita semua. Yang pastinya saya yakin pasti banyak pertanyaan bagi ibu-ibu di sini. Dan saya membuka sesi tanya jawab 4 penanya saja. Baik, kepada ibu yang pertama silahkan, dipersilahkan memberikan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Alfrida dari Majelis Taklim Nurul Ain Al-Makassari. Izin bertanya Pak Ustadz, apa perbedaan antara Lebaran dan Idul Fitri? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok insya Allah 1 Syawal, sebaiknya kita sebut selamat hari Idul Fitri apa selamat hari Lebaran? Ya silahkan mana-mana saja. Tetapi apa sebenarnya Idul Fitri Lebaran itu? Bedanya ada di mana? Idul Fitri itu penyebutan dalam agama. Lebaran itu penyebutan dalam tradisi Indonesia. Tetapi tidak ada dan tidak akan pernah salah tradisi itu malam yakhtalifu syar'an, selama dia tidak bertentangan dengan tradisi agama. Mana contohnya? Bila ibu berpuasa dengan bersungguh-sungguh, dengan semua Qur'annya, tarawehnya, zakatnya dan lain-lain sebagainya, dan ibu kembali suci di sisi Allah menjadi orang bertakwa, datang ke alun-alun besok sholat Idul Fitri dalam keadaan bertakwa, berarti ibu datang melaksanakan Idul Fitri. Tetapi bila ada orang tidak berubah sama sekali, berarti dia hanya pergi Lebaran. Itu dalam pandangan tasawuf. Dalam pandangan fikih, Idul Fitri itu ada syarat rukunnya. Seperti ada sholatnya, ada sunnah-sunnahnya seperti sholat, sunnahnya makan sebelum berangkat, ya, memakai baju yang terbaik. Misalnya ada yang begitu-begitu. Tetapi kalau Lebaran tidak ada batasannya. Kalau ibu dalam keadaan haid mau pergi ke alun-alun boleh, tetapi tidak ikut melaksanakan sholat, ibu hanya pergi Lebaran. Jadi Lebaran itu tidak diikat hukum. Siapa saja yang merasa merayakan ini hari raya boleh Lebaran. Bahkan kalau ada saudara kita non-muslim ikut meramaikan, itu juga meramaikan hari Lebaran. Tetapi tidak bisa dikatakan orang non-muslim itu merayakan hari Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu adalah hasil dari perjuangan. Berjuang dulu baru dapat Idul Fitri. Tidak berjuang maka hanya dapat hari Lebaran. Perempuan nanti yang dalam keadaan halangan, ya boleh pakai pakaian baru, boleh pakai mukena baru, boleh
boleh cosplay, pura-pura sembahyang. Jangan pura-pura sembahyang. Hadir saja, jangan sholat, tetap itu namanya menghadiri Hari Raya Idul Fitri, tapi hanya melaksanakan Lebaran. Barangkali begitu. Terima kasih. Baik, izin Pak Ustadz. Ya, jadi mungkin dengan adanya risolah Ramadan ini kita ibu-ibu semua tahu bahwa dalam keadaan haid pun kita bisa ke alun-alun ya Pak? Bisa. Ya, jadi selama ini saya sendiri kalau haid, ya saya tidak pergi Pak. Tapi dengan tausiah ini saya mendapatkan pencerahan, jadi bisa kita ke alun-alun ya, walaupun tidak melakukan sholat id. Ya. Baik, kita lanjut ke sesi penanya kedua. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rina. Izin Pak Ustadz mau bertanya, apakah hal-hal yang paling penting kita lakukan tapi justru kita tidak tahu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hal yang sebaiknya kita lakukan karena ini penting, tapi banyak orang yang tidak tahu. Siapa yang tidak makan dalam bulan Ramadan, maka dapat pahala. Tetapi ada makan-makan yang dapat pahala. Ada makan-makan dapat pahala. Makan-makan ini adalah makan sebelum pergi Lebaran. Ya, makan sebelum pergi Lebaran. Sebagaimana biasanya makan sahur. Tetapi ada anggapan di masyarakat, jangan dulu makan, puasa nanti buka kalau sudah pulang. Tidak boleh lagi ada yang demikian. Karena hari Idul Fitri itu hari haram berpuasa. Haram berpuasa. Harus makan di situ. Makanya jangan bilang, saya tidak mau puasa dulu nanti buka. Tidak boleh, haram berpuasa. Sunnahnya Idul Fitri makan dulu sebelum berangkat. Dan makannya orang sebelum sholat itu makan yang berpahala. Jadi makan itu makan berpahala. Kemudian yang kedua, Idul Fitri itu sunnah lambakan. Beda Idul Adha, sunnah cepat-cepat. Sebaiknya sholat Idul Fitri itu lama-lama dilakukan, mundur waktunya. Tapi persiapan Idul Adha sebaiknya dipercepat. Mengapa demikian? Untuk memberikan seseorang kesempatan agar tidak kehilangan momen di dalam Idul Fitri. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, jangan terlambat Idul Fitri, apalagi sampai masbuk, karena tidak ada masbuknya, tidak ada terlambat rakaat keduanya. Kenapa demikian? Karena rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Bila ibu terlambat karena bersantai, ketinggalan 1 rakaat, maka naik imam rakaat kedua, langsung takbir 5 rakaat. Karena rakaat kedua, ibu yang baru bergabung, harusnya takbir berapa? Mau takbir 7, berarti ibu menyelisih imam. Mau ibu takbir 5, nah ibu masih rakaat pertama. Jadi jangan sampai terlambat takbir. Kemudian yang paling penting yang bisa menggugurkan sholat Idul Fitrinya orang adalah jangan pegang-pegang HP, jangan berbicara, jangan tinggalkan tempat sebelum khutbah selesai. Karena khutbah dengan sholat itu satu rangkaian, ibarat baju dengan celana. Kalau ibu sudah sholat berarti ibu sudah pakai baju. Tapi kalau ibu tidak dengar khutbah, berarti pakai baju, tidak pakai celana. Dua-duanya itu satu rangkaian. Kecuali ada hal yang berkenaan dengan uzur syar'i, dibenarkan oleh syariat, seperti petugas-petugasnya PHBI yang harus berdiri mengumpulkan dana infak dan kotak amal itu. Itu pun harus diperhatikan. Tidak boleh ada petugas
baik itu dari PHBI atau dari siapapun yang berdiri sebelum semua rukun khutbah selesai. Rukun khutbah itu biasanya di depan dibaca khotib. Sebelum bahasa Indonesia biasa ada tuh pembukaannya, mukadimahnya. Itu selesaikan dulu baru berdiri. Kalau tidak selesai, tidak dapati rukunnya, berarti tidak dapat sholat Idul Fitrinya. Itu penting sekali untuk kita lakukan. Yang terakhir, di mana ibu lewat saat berangkat, jangan lewat situ saat pulang. Nah, kalau ibu berangkat ke Menawi lewat Menawi lagi. Kalau ibu berangkat ke alun-alun lewat Jalan Palapa, pulang nanti lewat Panduami. Oh, lewat BRI, lewat jalan yang agak berbeda. Ya, kalau memang tidak ada jalannya satu-satu saja jalan, itu saja lorongnya, maka kalau tadi ibu lewat di sebelah kiri, pulangnya lewat di sebelah kanan. Itu sunnahnya Nabi. Sebab setiap langkah-langkah kakinya orang yang berangkat dan pulang sholat Idul Fitri, semuanya menjadi penggugur dosa atas setiap langkah-langkah itu dari yang pernah dia lakukan. Barangkali begitu, Bu. Terima kasih. Baik. Tes. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumarni. Tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Dan sisa 1 hari lagi insya Allah kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pertanyaan saya, apa sebenarnya makna dari minal aidin wal faizin? Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, begitu kata orang Indonesia. Minal aizin wal faizin, begitu kata orang Indonesia. Sebenarnya tulisannya minal aizina wal faizina. Biasa kalau kita tanya, apa sebenarnya artinya? Jangan dulu maknanya. Apa sebenarnya artinya minal aizina wal faizin? Biasa orang bilang, mohon maaf lahir dan batin. Padahal bukan, ya. Minal aizin wal faizin bukan artinya mohon maaf lahir batin. Minal aizin, dari mana kita kembali, wal faizin, dan apa kemenangan, keuntungan yang kita peroleh. Ini bahasanya perantau, ibu-ibu. Hanya ada di Indonesia. Orang Arab sendiri bingung kalau diterjemahkan ma ma'na minal aizina wal faizina fil lughatil arabiyyah. Mereka juga tidak tahu apa artinya minal aizin wal faizin, hanya ada di Indonesia. Kenapa demikian? Ini bahasanya pejuang. Orang kalau tinggalkan kampung lalu berjuang di tanah rantau, itu namanya minal aizin. Dan kalau dia pulang nanti dengan hasil kesuksesan, itu namanya wal faizin. Jadi orang yang berangkat untuk berjuang pulang dengan kemenangan dan kesuksesan, itu namanya minal aizin wal faizin. Tetapi kita biasa mengatakan sebaik-baiknya perantau adalah yang pergi bawa kresek, kantong kresek, pulang bawa koper. Bagaimana kira-kira orang yang pergi bawa koper, pulangnya bawa kantong? Ya, adakah begitu? Ya ada. Di Ramadan juga ada. Di Ramadan juga ada. Habis pengeluarannya beli sahur dan buka setiap hari. Banyak sekarang pengeluarannya. Silahkan ibu cek sendiri. Mana yang lebih banyak pengeluarannya di bulan Ramadan, apa bukan bulan Ramadan? Ada yang bilang, wah jauh di bulan Ramadan Pak Ustaz. Padahal puasa orang. Heran juga saya. Ibu saja heran, apalagi saya. Nah, jadi ada orang yang demikian, banyak pengorbanannya di dalam bulan Ramadan, tapi tidak ada yang dia dapat. Itu berarti tidak minal aizin wal faizin. Itu namanya minal aidin wal aidin. Ya. Nanti disebut wal faizin
Kalau puasanya diterima, pahalanya berlimpah, Qur'annya khatam, tarawihnya cukup, puasanya bagus, dan lain-lain sebagainya. Ada orang sebelum dia puasa, timbangannya 52. Setelah dia puasa, BB-nya naik menjadi 60, 70 malah. Kemudian ditanya, kenapa bisa demikian itu Pak Ustadz? Saya bilang, Alhamdulillah, barakatna kallai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu, minal aizin wal faizin adalah sebagaimana ibu berjuang dengan sungguh-sungguh, Allah berikan kebaikan-kebaikan berlimpah. Bila ibu tidak berjuang, maka minal aizin hanya sebuah ucapan, bukan menjadi sebuah prinsip yang ibu rasakan. Mari menjadi minal aizin wal faizin, orang-orang yang berjuang di bulan Ramadan dan meraih keuntungan, kemenangan, kesuksesan setelah bulan Ramadan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, kita lanjut ke sesi penanya jawab atau penanya terakhir. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, nama saya Sri Indah Lestari, ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana menjaga hati agar tetap bersih setelah Idul Fitri Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga hati? Ini sama dengan ibu yang tadi pakaikan baju ke anaknya. Bagaimana dia bilang, main sana nak, tapi jangan kotor-kotor ya. Jangan main yang kotor-kotor. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bulan Ramadan ini bulan penuh rahmat. Kalau orang mendapatkan rahmatnya Allah, berkucur ini rahmat di bulan Ramadan. Tetapi sekalipun mengucur rahmat Allah di bulan Ramadan, kalau ibu tidak sediakan tempat, tetap tidak dapat. Jadi kucuran rahmat ini karena begitu besarnya, hati mudah lembut. Karena hati mudah lembut, maka gampang dapat hidayah. Karena gampang dapat hidayah, makanya ceramah di mana-mana. Termasuk risalah Ramadan ini adalah untuk memudahkan hidayah masuk ke dalam hati, karena bila bulan Ramadan hati itu lagi dalam keadaan lembut, mudah diajak berbuat baik. Nah, kalau setelah bulan Ramadan kita ini manusia kembali lagi sifat yang namanya khilaf. Kadang lupa, kadang salah. Ada yang mengatakan wajar kalau manusia lupa karena karena manusia bukan nabi boy. Gitu. Jadi manusia memang bukan nabi, tetapi kita sekalipun punya lupa, kita juga punya kesadaran. Maka cara menjaga hati agar tetap bersih, dahulukan kesadarannya ketimbang apa-apa yang mendorong dari dalam sendiri. Sebenarnya kita ini mau lanjutkan pembahasan kita yang dulu dibahas di gosip ini sebelum bulan Ramadan. Sekarang sudah bebas, sudah lebaran, sudah boleh bergosip lagi. Tidak boleh, tetap tidak boleh. Hadirkan kesadaran, Ramadan itu adalah saya latihan, sekarang hasil latihannya. Itu. Kemudian yang kedua, yang rawan rusak adalah hati. Tetapi cara merusak hati, caranya ada 3. Masuk melalui mata, masuk melalui telinga, masuk melalui hidung, bukan melalui mulut. Mulut itu yang mengeluarkan apa yang kotor dari dalam. Coba kalau ibu lihat ada orang jilbabnya warna hijau, bajunya kuning, roknya merah, sepatunya warna pink. Tiba-tiba karena mata melihat, hati berkata, deh umbul-umbul. Ya. Itu berarti hati mulai kotor karena masuk di mata. Yang kedua, hati bisa kotor karena masuk dari telinga. Mau tahu Mika, sudah mau dengar ke tidak? Ada berita baru. Karena sudah mulai masuk di telinga, kotorlah di dalam.
Ternyata, ku tahu mako. Ternyata selama ini kamu yang senyum-senyum, iye di depanku, biye di belakangku. Misalnya begitu, hati sudah mulai kotor. Kotor lagi. Begitu juga dengan hidung. Hidung itu paling rawan berbisik-bisik dengan hati. Begitu dia cium, entah wah harumnya, hati tak itu bilang. Tetapi kalau sebaliknya yang, apa ini, 3 tahun ini kapan tidak pakai parfum. Misalnya begitu. Toh? Berarti hati kotor melalui 3 jalan. Kotoran ini kalau sudah penuh, meluap, tumpah-tumpah keluar, tumpahlah dia keluar lewat mulut. Gitu. Keluarlah lewat mulut, dan lain sebagainya. Ya. Keluarlah lewat tangan. Kalau hati kotor, tangan gampang colek, tangan gampang ambil sesuatu dan lain sebagainya. Kalau hati kotor, tumpah lagi di kaki, kaki lagi gampang jalan sembarangan dan lain-lain sebagainya. Jadi cara menjaga hati, ibu tidak lihat di mana hatinya, tetapi ibu bisa menjaga, jagai jalan masuknya. Kalau tidak bisa dijagai ini di dalam, jaga jalan masuknya. Jaga-jagai mata, jaga-jagai telinga, dan jaga hidung. Supaya hati tidak terlalu berbicara di dalam yang bisa mengotorinya. Kemudian yang terakhir, cara menjaga hati adalah kasih tenang-tenang hati biar tetap bersih. Supaya dia tenang, maka tenangkan dia dengan zikir. Ibu-ibu sekalian, hati kita ini ada kotorannya. Namanya kotoran butuh sabun. Sabun itu namanya zikir. Setelah bersih butuh parfum. Parfum itu namanya solawat. Makanya pujilah Allah, berzikir kepada Allah, itulah yang membersihkan. Solawatlah kepada Nabi, itu yang mengharumkan. Mudah-mudahan hati kita selalu bersih, bersinar, sunlight. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk beberapa pertanyaan, terima kasih, saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dengan berakhirnya tausiah hari ini, maka tiada kata yang seindah lantunan zikir, tiada syair seindah senandung zikir. Untuk itu, marilah sejenak kita menenggadah jemari kita, menundukkan kepala dan hati kita memohon kepada Allah, melangitkan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Al-Muharram Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tashahudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah semua dari salat kami, puasa kami, berdiri kami, ruku, sujud, tenang semuanya ya Allah yang kami amalkan di dalam bulan suci Ramadan. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang soleh setelah kami keluar dari bulan suci Ramadan. Wa ja'alna min ibadikal mukhlasin. Jadikan kami hambamu yang semakin ikhlas setelah Ramadan. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wal mukhlasin was sabirin. Jadikan kesabaran kami menahan hawa nafsu dalam bulan Ramadan. Engkau bawa ya Allah. Engkau senantiasa tidak cabut dari diri kami karakter kesabaran sepanjang bulan suci Ramadan, agar kami mampu bersabar sampai tiba bulan kesabaran, bulan Ramadan selanjutnya ya Allah. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajasadana wa wasi' arzakana. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Ya Allah, kami ucapkan rasa syukur setinggi-tingginya karena Engkau panjangkan usia kami sepanjang bulan Ramadan sampai insya Allah Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan selanjutnya. Di samping itulah ya Allah, di pertengahan antara 2 Ramadan ini, panjangkanlah usia kami ya Allah, sehatkan jiwa dan raga kami, lahir batin kami agar kami sehat walafiat ya Allah. Luaskan pintu-pintu rezeki kami, Engkau kucurkan berkahnya berlimpah-limpah ya Allah. Tetapkanlah iman kami ya Allah agar kami tidak terbolak-balik, kadang kebaikan, kadang keburukan. Allahumma rzuqnal istiqamah. Jadikan kami hamba-hambamu yang istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang syarat ilmu dan hikmah dari penyampaian Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI.
Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita tidak hanya menjadi pendengar akan tetapi juga menjadi pelaksana dan pengamal atas apa yang telah dibahas pada kesempatan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar setia di rumah dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio ini, demikianlah segenap rangkaian acara pada Risalah Ramadan hari ini. Sampai di sini perjumpaan kita. Saya, Ibu Jumaisa Rumah SE, selaku pembawa acara beserta ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Ain Al-Makassari IKM Kabupaten Kepulauan Yapen. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama siaran. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat berbuka puasa dan tetap semangat beribadah. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa dan hamdalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.